Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyati Pangesti. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Untirta. Di sini saya akan memaparkan tentang SOP perawatan luka untuk memenuhi tugas dari keperawatan komprehensif. Baik, pengertian dari SOP perawatan luka itu sendiri yaitu suatu tindakan perawatan yang dilakukan untuk membersihkan luka dengan tindakan steril. Kebijakannya yaitu untuk pasien dengan kerusakan integritas kulit atau jaringan. Nah, tahap orientasinya yaitu memberikan saran terapeutik, menjelaskan kepada klien beserta keluarga mengenai tujuan dan prosedur tindakan yang akan segera dilakukan, menjamin atas pemenuhan privasi klien, dan mengatur ketinggian tempat tidur agar klien nyaman saat dilakukan tindakan yang akan dilakukan. Pada tahap kerja, kita yang utama adalah cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita melakukan peletakan peralatan dekat pasien. Lalu setelah itu, ganti selimut mandi klien hanya pada area yang diperlukan. Setelah itu, buka selimut mandi klien hanya pada area yang diperlukan. Lalu, beritahu klien untuk tidak menyentuh area luka. Lalu, pasang perlak, kenakan handscreen bersih, dan letakkan bengkok dengan klien. Lepaskan plester dengan menariknya secara perlahan agar klien tidak merasa kesakitan. Kita menarik plester dengan arah tumbuh rambut dan mengarah pada balutan. Jika masih terdapat plester pada kulit, bersihkan dengan alkohol swab. Setelah itu, letakkan balutan kotor dalam bengkok. Jika balutan melekat pada balutan, lembabkan terlebih dahulu dengan memberi larutan normal salin NaCl 0,9%. Lalu setelah kita buka balutannya, kita kaji karakteristiknya dan jumlah drainase pada balutan jika ada. Ingat, setelah membuka balutan, kita harus mengkaji kondisi luka. Setelah itu, lepaskan sarung tangan besi dengan menarik bagian luar ke dalam, kemudian masukkan dalam bengkok yang berisi larutan Lysol 2-3%. Itu untuk mengurangi transmisi mikroorganisme. Setelah membuka bak instrumen steril dan letakkan pada meja di samping tempat tidur klien, selanjutnya tuang normal salin ke dalam kom kecil. Setelah itu, kita harus cuci tangan kembali, lalu menggunakan hand steril. Setelah menggunakan hand steril, usahakan kita tidak boleh menyentuh apapun yang ada di lingkungan klien, kecuali barang-barang yang sudah disterilkan, yaitu pada kom steril. Lalu, bersihkan luka dengan larutan normal salin NaCl 0,9%. Pegang kasa yang sudah dibasahi larutan NaCl, kemudian digunakan untuk membersihkan luka. Observasi kondisi luka sambil ditekan. Apabila ada eksudat, keluarkan dengan kasa. Apabila ada jaringan mati, gunting dengan gunting steril. Jangan lupa, semuanya itu harus dengan alat-alat steril untuk mengurangi resiko infeksi pada luka. Lalu habis itu kita observasi kondisi luka sambil ditekan. Habis diobservasi, kita gunakan satu kasa untuk setiap kali usapan. Bersihkan luka dari area steril ke area terkontaminasi. Ingat itu. Gunakan kasa baru mengeringkan luka. Usap dari arah steril ke arah terkontaminasi. Setelah sudah menggunakan kasa atau dengan menggunakan cairan larutan NaCl 0,9%, jika ada advice untuk oleskan terapi topikal menggunakan lidi, kita harus menggunakan lidi kapas dari arah atau arah steril ke area terkontaminasi seperti menggunakan kasa. Juga harus memperhatikan penampilan luka. Setelah semuanya selesai, kita harus tutup luka menggunakan dengan kasa steril. Jika luka terpasang drain, sesuaikan bentuk kain kasa. Pasang plester pada balutan jika perlu. Itu tuh untuk memfiksasi balutan dan memastikan luka tertutup dengan sempurna, sehingga meminimalkan pemajanan terhadap mikroorganisme. Lalu rapikan peralatan. Setelah semuanya selesai, lepaskan sarung tangan steril dan masukkan dalam bengkok berisi larutan Lysol 2-3%. Setelah semuanya selesai, bantu klien kembali ke posisi nyaman, evaluasi kenyamanan klien, dan cuci tangan kembali. Generasinya kita nggak boleh lupa, yaitu ada 4. Pertama, mengevaluasi respon serta toleransi klien selama dan sesudah prosedur, mengevaluasi kebutuhan frekuensi ganti balutan, mengevaluasi adanya tanda-tanda alergi terhadap plester, dan yang terakhir mengevaluasi adanya tanda-tanda infeksi dan adanya cairan luka juga karakteristiknya.
Dokumentasi mencatat penampilan luka dan karakteristik drainase, mencatat jenis balutan yang digunakan, mencatat respon serta toleransi klien selama dan setelah pemeriksaan. Cukup sekian dari saya. Semoga pemaparan SOP perawatan muka yang saya berikan bisa bermanfaat kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.